Ada ya? Baik. Seperti yang Bapak Ibu semua lihat di layar masing-masing, pembicara kita bernama Ibu Bertalina Emkes. Beliau adalah seorang dosen sekaligus menjabat sebagai Ketua DPD Persagi Lampung. Ya, lewat pendidikan beliau mengawali D3-nya di AKZI Jakarta, lalu beliau menyelesaikan S1-nya di tahun 95 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan beliau menyelesaikan kesehatan masyarakatnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan, hari ini beliau diamanahkan sebagai dosen pengajar jurusan gizi dan kepala unit usaha kemitraan dan usaha Poltekkes Tanjung Karang, sekaligus sebagai ketua jurusan gizi Poltekkes Tanjung Karang. Riwayat organisasi, beliau sampai dengan sekarang diamanahkan sebagai ketua DPD Persagi. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata, saya akan langsung bukakan slide-nya. Dan kepada Ibu Bertalina Emkes, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang hambatan dan tantangan ahli gizi pada situasi pandemi COVID-19 di era Society 5.0. Lanjut. Lanjut Mas Agung. Oke. Ya. Ini latar belakangnya di mana di dalam peraturan Menteri Kesehatan di sana ahli gizi adalah sebagai tenaga penunjang ya, penunjang di rumah sakit maupun di pelayanan kesehatan. Di sini peran tenaga gizi baik nutrisionis maupun dietitian dalam penanganan COVID itu harus memperhatikan dengan seksama tanggung jawab kita energi asupan dari pasien ya, tentang energi, asupan zat gizi makro dan mikronya, begitu juga dengan yang ada di masyarakat. Silakan Mas Agung. Ya. Nah sekarang dengan kondisi COVID-19 ini ya, di mana banyak daerah yang melakukan kebijakan PSBB, ya alhamdulillah untuk Lampung kita tidak PSBB ya, hanya pembatasan ini saja. Nah ini akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk masalah ekonomi, seperti menurunnya akses daya beli masyarakat ya, terhadap pemenuhan pangan yang bergizi. Kemudian kerawanan pangan dan gizi meningkatkan risiko terjadi masalah gizi akut ya, ataupun masalah gizi kronik, yang selama ini justru kita sedang gencarnya menangani stunting ya. Dengan adanya COVID-19 ini mungkin akses kita terhadap balita stunting itu mungkin agak terbatas ya. Nah inilah tantangan kita, bagaimana kita tetap memberikan pelayanan yang baik. Kemudian pelayanan gizi pun ikut berdampak karena pembatasan layanan tadi ya, sehingga perlu melakukan beberapa penyesuaian hingga tidak akan memperburuk masalah gizi yang telah ada sebelumnya. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebijakan daerah, ya, di mana kalau daerah ada yang menetapkan PSBB atau ada transmisi lokal. Sebenarnya kita Provinsi Lampung sih sudah transmisi lokal ya, cuma kebijakan daerah tidak melaksanakan PSBB. Ya. Baik, kita lanjut. Di mana tujuan dari ini ya sebagai acuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan gizi itu kepada remaja, ibu hamil, ibu menyusui, baik anak balita dalam situasi ini. Ya. Khususnya tenaga kesehatan tujuan ini bagaimana kita memahami pentingnya layanan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta remaja pada situasi darurat pandemi COVID-19. Mampu menentukan kelompok sasaran yang perlu diprioritaskan sesuai dengan keputusan pemerintah daerahnya mengenai status kedaruratan wilayah, kemudian mampu merencanakan kebutuhan logistik gizi yang diperlukan sesuai dengan keputusan pemerintah daerah, mampu melakukan layanan gizi sesuai dengan keputusan pemerintah daerah, dan dapat memberikan informasi edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui,
ya, mengasuh bayi atau balita serta remaja pada saat darurat pandemi ini. Terakhir, kita mampu melakukan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan kondisi. Baik, silakan. Ya. Nah, ini ada pelayanan gizi masa pandemi COVID-19, misalkan Kepres nomor 11 tahun 2020 dan peraturan pemerintah nomor 21 dengan adanya PSBB, ya, sehingga kita harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk pelayanan kesehatan, ya. Ini sebagai dasar. Lanjut, Mas Agung. Ya. Bagaimana dengan pelayanan posyandu atau pelayanan gizi di masa pandemi? Ini ada aturannya dari surat edaran Dirjen Bina Pemerintahan Desa, ya, bahwa tentang operasional posyandu dalam pencegahan penyebaran COVID. Mungkin selama ini posyandu banyak yang tidak buka, ya, karena tidak boleh adanya kerumunan, ya. Tapi bagaimana kita nanti tantangan kita untuk menghadapi ini dengan adanya mungkin balita stunting, apakah akan didiamkan saja atau kita tetap kita berikan pelayanan, ya. Jadi di sini dikatakan operasi diserahkan kepada kerjakan daerah masing-masing, ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, untuk pelayanan kesehatan khususnya pelayanan gizi itu merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang esensial, ya. Di mana pelayanan gizi dilakukan di dalam dan di luar gedung, ya, berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan target intervensi kelompok itu 1000 hari pertama kehidupan, yaitu ada ibu hamil, ibu menyusui, bayi 0-23 tahun, dan balita dan remaja. Nah, di sini dalam masa COVID ini, peran tenaga kesehatan, ya, jadi memang kita harus meningkatkan koordinasi lintas program, baik itu di puskesmas, ya, atau fasilitas kesehatan untuk menentukan langkah-langkah menghadapi pandemi ini, kemudian melakukan dan mengidentifikasi kelompok sasaran berisiko yang memerlukan tindak lanjut analisa data gizi, kemudian melakukan koordinasi dengan kader. Nah, ini sangat penting karena kader RTW itulah yang artinya ada balita atau ibu hamil menyusui yang ada merupakan warganya. Ya, jadi tugas gizi di sini wajib berkoordinasi untuk kader atau dengan petugas kesehatan yang ada di desa, ya, seperti bidan desa misalnya seperti itu. Karena kalau petugas gizi rata-rata mereka bekerja di puskesmas, ya. Jadi untuk perpanjangan tangan itu ada bidan desa, ya, di desa masing-masing. Nah, di situ kita bisa berkoordinasi, jangan sampai misalnya ada masalah gizi itu tidak tertangani. Jadi dengan sini kita harus lebih baik berkoordinasi dengan kader, ya. Artinya karena kader lah yang lebih mengetahui kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian melakukan sosialisasi terintegrasi dengan lintas program lainnya, ya, tentang pencegahan penyebaran COVID. Ya, Mas Agung silakan. Nah, di sini di dalam fase pelayanan kesehatan dalam masa pandemi ini untuk pencegahan penularan, kita di sini kan meminimalisir kunjungan masyarakat untuk hal-hal yang tidak mendesak atau gawat darurat dengan memanfaatkan teknologi informasi atau media lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk gizi ini ada mungkin kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga harus perlu melakukan kunjungan rumah, di mana diprioritaskan pada kelompok sasaran yang berisiko, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, artinya menggunakan APD, memperhatikan physical dan social distancing. Nah, ini modifikasi pelayanannya. Jadi petugas gizi bisa melakukan kunjungan rumah untuk sasaran berisiko, ya, seperti balita yang gizi kurang, balita gizi buruk, ibu melkek, bumil anemia, dan remaja putri yang anemia. Jadi tidak ada alasan bahwa pelayanan gizi itu diberhentikan, ya, karena jangan sampai dengan adanya pandemi ini nanti kasus stunting meningkat, ibu anemia meningkat, gizi buruk meningkat, ya. Jadi semua kegiatan tetap harus berjalan, artinya dengan mengikuti protokol kesehatan yang benar, ya, tetap menjaga tadi social distancing, physical distancing, ya. Kemudian utamakan konseling melalui media virtual.
Ya, itu tadi sudah dibahas juga dengan Bu Endang, ya, juga ada yang ditanyakan memang berkaitan dengan masalah jaringan ya, mungkin ada suatu daerah yang sulit untuk jaringannya atau masalah listrik yang tidak ada dan bagaimana. Kemudian upayakan edukasi masyarakat melalui berbagai media komunikasi, bisa juga dengan menyebarkan poster atau leaflet, kan tidak. Karena kalau saya lihat itu dari Kementerian Kesehatan sudah banyak menyiapkan yang leaflet dan poster dalam rangka edukasi dalam untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat ya. Kemudian membuat grup media sosial secara daring. Ya, silakan, Agung. Oke. Nah, ini kunjungan rumah itu diprioritaskan kepada kelompok sasaran yang berisiko, yaitu balita yang berisiko dengan masalah gizi, kemudian ibu hamil kek ya dan anemia, serta remaja yang anemia. Itu tadi yang saya katakan, yang sebelumnya memang kita harus berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang ada di desa, dengan kadernya, dengan RT ya, atau yang mengetahui di masalah di setempat ya. Kemudian kunjungan rumah itu bertujuan untuk melakukan tindak lanjut intervensi. Itu akan ada pemberian makanan tambahan seperti kemudian pemberian tablet tambah darah, atau nanti ada bulan Agustus ada pemberian vitamin A ya. Jadi Agustus nanti jangan sampai ada balita yang tidak mendapatkan vitamin A, karena itu kan salah satu juga untuk meningkatkan imun ya. Kemudian memantau kepatuhan konsumsinya. Nah, ini tablet tambahan ini pada ibu hamil ya dan remaja putri. Ibu hamil juga harus jadi tidak ada alasan tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, karena memang selama ini berada di masyarakat itu adanya mual, itu kan bisa diatur bagaimana mengkonsumsinya untuk mengurangi mual, misalnya konsumsi pada malam hari seperti itu. Kemudian peran dan kesehatan balita serta memberikan konseling dan edukasi. Kemudian dalam melakukan kunjungan rumah, petugas kesehatan atau kader nanti dengan kader ya harus memperhatikan prosedur pencegahan infeksi, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik ya, kemudian jaga jarak sekitar 1-2 meter. Kemudian konseling dilakukan pada udara terbuka, jadi tidak di dalam ruangan, mungkin bisa di teras atau bagaimana ya, atau ada di dalam ruangan yang cukup ventilasi, mungkin jendelanya terbuka sehingga sirkulasi udara dapat keluar masuk dengan baik. Kemudian membatasi waktu konseling, jadi tidak usah berlama-lama dengan konseling ya, cukup maksimal hanya 15 menit ya. Kemudian sebelum melakukan kunjungan rumah, lakukan dulu diskusi dengan ibu, mungkin melalui telepon, SMS atau melalui WA tentang masalah yang dihadapi, sehingga nanti kita tidak perlu waktu lama untuk mengkaji lagi ketika sampai di rumah ibu tersebut. Jadi kita sudah tahu masalahnya apa, sehingga tinggal intervensi yang tepat aja kita berikan ya, jadi nggak perlu melakukan pengkajian atau apa ya, karena kita sudah tahu masalahnya, sehingga konseling juga pada dokter efektif, waktunya bisa kan bila dilakukan melalui media telepon. Makanan tambahan ya, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kek ya, ini ibu hamil yang kurang energi kronis. Jadi bagaimana di sini pemberian makanan tambahan diprioritaskan kepada ibu hamil kek. Makanan tambahan itu dapat dipilih melalui bidan desa tenaga gizi saat pemeriksaan ANC. Jadi memang biasanya makanan tambahan itu didistribusikan dari puskesmas oleh tenaga gizi ke bidan-bidan desa. Sehingga ketika ada mereka melakukan pemeriksaan kehamilan, kalau mereka kek itu bisa langsung diberikan oleh bidan pada ibu hamil tersebut. Nah, pada saat ini mungkin pemeriksaan juga karena terbatas, ya harus ada perjanjian dengan pelayanan kesehatan ya, atau bisa dilakukan melalui kunjungan rumah ya, atau juga bisa keluarga yang mengambil melalui perjanjian, bisa dengan bidan desa, karena bisa untuk PMT ini sudah kita distribusikan pada bidan desa. Nah, bila terdapat stok, makanan tambahan dapat diberikan kepada semua ibu hamil, mungkin kalau jumlahnya berlebih,
Ya karena dalam kondisi pandemi, karena ini kan keterbatasan masyarakat dalam pengadaan bahan ya, jangan sampai nanti yang nggak kek jadi kek ya. Ini kalau memang ada berlebih itu bisa diberikan kepada ibu hamil yang lain makanan tambahan tersebut. Ya, waktu pemberian maksimal 1 bulan disertai dengan konseling dan edukasi. Ya. Kemudian memberikan edukasi dan konseling gizi pada ibu hamil kek itu untuk memastikan bagaimana konsumsi makanan tambahan itu baik melalui tatap muka dengan memperhatikan prinsip pencegahan ya, tadi ya protokol kesehatan tetap harus dijaga, atau juga bisa melalui daring ya, melalui WA, SMS atau telepon. Kemudian membuat kelompok ibu hamil dalam grup secara daring untuk diberi informasi penting terkait perbaikan gizi untuk ibu hamil dan kek ya. Jadi sebenarnya kalau di desa tuh sudah ada kelas ibu ya, itu dia ada penanganan untuk ibu hamil segala macam. Bisa melalui kelas itu, tapi mungkin karena kondisi sekarang kelas itu tidak berjalan karena tidak ada harus kumpul, yaitu mungkin yang punya alat komunikasi itu bisa melalui komunikasi seperti HP atau telepon. Kemudian tenaga gizi puskesmas melakukan pencatatan pelatoran tentang distribusinya ya. Kemudian apabila pada masa pandemi ini telah berakhir, nah sekarang ini kita sudah memasuki new normal, tapi tetap menjaga jarak ya, tetap protokol kesehatan tetap dilaksanakan, tetap juga tidak boleh berkerumun, tapi artinya kegiatan masih dapat berlangsung lebih baik dibanding sebelumnya. Masih belum lanjut. Nah, kemudian berita promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak ya. Ini lewat itu. Oke, pemberian PMB apa diri di rumah. Ini menyusui bayi sepanjang dilakukan dengan menerapkan ANSI. Tidak ada donasi atau pemberian susu formula tanpa adanya indikasi medis. Jadi kita tetap memperhatikan bahwa bayi itu mendapatkan ASI, ya, jangan diberikan susu formula. Lanjut. Nah, ini juga pemberian makanan untuk balita. Nah, ini kelompok prioritas untuk mendapatkan makanan tambahan adalah balita gizi kurang, ya. Apabila stoknya tersedia, makanan tambahan ini dapat diberikan kepada semua balita dengan waktu pemberian maksimal 1 bulan, disertai dengan edukasi gizi, ya. Jadi tetap edukasi ini penting. Kemudian distribusi makanan tambahan ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang disepakati dengan memperhatikan prinsip pencegahan penularan COVID-19. Nah, konseling dan edukasi dilaksanakan untuk memastikan konsumsi makanan tambahan dan asupan gizi seimbang bagi bayi dan anak melalui aplikasi, ya, melalui chat, SMS, atau telepon. Nah, kemudian ada juga mungkin juga ada kelas balita gizi kurang, dapat digantikan dengan membentuk kelompok ibu dalam aplikasi chat untuk memantau dan memberikan informasi penting pertumbuhan balita. Seperti tadi juga yang untuk ibu hamil ada kelas ibu, jadi buat grup, mungkin grup WA ya, sehingga dapat memberi informasi melalui grup itu. Ya, Mas Agung. Nah, ini tantangannya adalah memang harus ada koordinasi, ya, komunikasi dan kerjasama terus-menerus dengan lintas program maupun lintas sektor. Kemudian pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat dalam deteksi dini masalah kesehatan dan gizi, di mana kita berharapkan masyarakat itu nanti bisa mandiri untuk pencegahan, ya, dan bisa memantau
balitanya, yang punya balita atau ibu hamil memantau kesehatannya karena keterbatasan tadi untuk ke tempat pelayanan kesehatan. Kemudian peningkatan akses kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan surveillance. Lanjut, Mas Agung. Nah, ini yang kita lihat dari beberapa berita, itu banyak petugas gizi yang mengantar makanan ke pasien dinyatakan positif. Contohnya kemarin ada di Surabaya, petugas gizi positif COVID ya, bekerja di rumah sakit. Ya, itu kita tidak berharap seperti ini ya, walaupun bagaimana tetap harus protokol kesehatan itu kita laksanakan. Ya, berikutnya. Segung. Ya. Nah, mungkin hambatan itu tadi ya, mungkin tidak dilengkapinya APD yang tepat ya, atau keterbatasan dari APD. Ya. Lanjut, Mas Agung. Nah, bagaimana penerapan layanan konsultasi gizi di menjangkau masyarakat untuk lebih luas, termasuk masyarakat di wilayah yang kekurangan ahli gizi, karena memang tidak semua wilayah itu ada ahli gizinya ya. Alhamdulillah untuk Provinsi Lampung sih dengan adanya pengangkatan tahun lalu hampir semua puskesmas sudah ada ahli gizi, walaupun masih terbatas ya, satu tenaga gizi satu puskesmas gitu ya. Kemudian ahli gizi dan pasien diuntungkan dari segi biaya ya. Kemudian artinya tidak perlu bayar konsultasinya ya. Kenyamanan, aksesibilitas, peningkatan privasi dan komunikasi, yang bisa ngobrol lebih banyak, yang bisa bertanya di dalam, karena biasanya orang kalau ketemu langsung suka kadang-kadang nggak mau ngomong, tapi melalui WA itu akan banyak bercerita ya. Kemudian bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa batas wilayah. Nah, dan juga ada beberapa layanan konsultasi gratis, karena ini banyak sudah tersebar ya. Namun yang di sini kita harapkan bahwa responden harus lebih jeli untuk mengidentifikasi konsultasi gizi. Jadi kita benar-benar harus mencari itu. Kadang-kadang banyak sekarang ini banyak orang-orang yang melakukan konsultasi gizi tapi tidak berlatar belakang pendidikan gizi gitu ya. Yakinkan bahwa kita berkonsultasi gizi dengan orang yang tepat. Artinya memang benar orang gizi yang mungkin dibuktikan dengan adanya STR seperti itu. Ya, supaya jangan salah kaprah. Oke. Lanjut Mas Agung. Nah, ini dalam Persatuan Ahli Gizi Lampung ya, dalam masa pandemi COVID ini kita sudah melakukan dengan memberikan layanan konseling online melalui WA ya bersama teman-teman dari Asosiasi Dietitian Indonesia, kemudian memberi bantuan teman-teman gizi yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas yang dengan memberikan makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya seperti susu dan suplemen, kemudian memberikan bantuan sembako untuk masyarakat yang berdampak COVID. Ini yang sudah kita lakukan dari DPD Persagi bekerjasama dengan HIPAL, alumni gizi Poltekkes Tanjung Karang ya, dan mahasiswa jurusan gizi. Ya, Mas Agung. Nah, ini kami dari DPD Persagi, kita sudah membuat jadwal ya dari hari Sabtu sampai dengan Jumat, sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan bisa menghubungi nomor WA yang ada ya untuk konsultasi mengenai gizi. Ini gratis ya yang sudah kita berikan dari Persagi ya. Ya, lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita selama pandemi kemarin memberikan bantuan ya contoh ke rumah sakit untuk tenaga gizi yang ada di rumah sakit yang melayani pasien COVID ya, yang sebagai rujukan dari Rumah Sakit Abdul Muluk ya, dan Rumah Sakit Bandar Negara. Ini juga banyak juga konsultasi gizi yang online ya, itu tadi yang sudah saya katakan, konsultasi gizi hanya pada ahlinya, artinya benar-benar bahwa yang memberikan konsultasi adalah ahli gizi ya. Lanjut.
Nah, ini juga banyak alat-alat bantu dalam melakukan konsultasi gizi berbasis Android ya. Ya, bisa lanjut Mas. Ini sebagai contoh. Ada yang melalui Instagram, melalui WA, ini banyak nih ya. Nah, yang penting sekarang adalah lindungi keluarga dari penularan virus corona ini dengan konsumsi makanan bergizi, dengan gizi seimbang ya. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, rutin berolahraga, dan makan makanan bergizi. Ini ada piring makanku ya. Ya, di sini cegah tertular COVID dengan makan bergizi seimbang. Ya, ini ada piring makanku ya, ada lauk. Di mana kita lihat di sini bagiannya makanan pokok itu seberapa banyak kalau kita ya. Saya kira cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bertalina atas pemaparan materinya. Alhamdulillah di sesi kedua seluruh peserta sudah mulai kondusif ya, dan pelaksanaan seminar di sesi 2 pun cukup lancar. Mudah-mudahan ke depan dengan 3 pembicara setelahnya seluruh peserta dan kita semua yang hadir dalam seminar online ini dapat diberikan kelancaran ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Bertalina. Selanjutnya kepada seluruh peserta, apabila ada yang ingin menanggapi, kami silakan. Bisa dilihat Ibu di sini banyak yang sudah mengucapkan terima kasih. Dari Ibu Muhraini AMG ya. Terima kasih Ibu Bertalina, materinya sangat membantu kami tenaga gizi. Dan saya berikan waktu kepada seluruh peserta untuk yang mau menanggapi dan bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Sebentar, saya lihat dulu di fasilitas chat-nya. Yang dari Kalimantan dulu ya. Baik, Ibu, saya akan coba pilih satu. Itu ada pertanyaan ya dari Samarinda, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Namanya ditulis My Life di situ ya. Ibu Veronica ya? Oh ya, ini saya baca. Selamat pagi, saya Veronica dari Kalimantan Timur, Samarinda. Mau menanyakan bagaimana cara kita memberi edukasi kepada pasien atau keluarga pasien untuk memberikan nutrisi yang terbaik pada bayi yang usianya 20 hari. Sedangkan sang ibu statusnya PDP yang terisolasi di rumah sakit. Karena pasien yang PDP tidak boleh keluar ruangan ataupun bersentuhan atau berdekatan dengan orang di luar selain tenaga medis yang merawat. Sedangkan yang kita tahu ASI adalah gizi terbaik pada bayi sejak dini. Terima kasih Bu. Gimana tanggapan Ibu? Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari siapa Mas? Dari Ibu Veronica, Kalimantan Timur. Veronica dari Samarinda. Ya, Samarinda. Ya, makasih Mbak Vera. Memang gizi adalah ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya, apalagi ASI eksklusif sampai usia 6 bulan ya. Apabila ibunya ibunya udah PDP ya? Iya, PDP. Ya. Sebenarnya dari hasil penelitian saya baca itu virus ini tidak ditularkan melalui ASI ya. Jadi mungkin salah satu cara mungkin bisa diperah, tapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya, ibunya mungkin bisa itu ASI diperah ya, dapat diberikan kepada bayinya. Tapi kalau memang yang tidak dalam PDP tapi dengan kondisi ibunya mungkin sakit ya, yang artinya yang harus menggunakan alat atau sebagainya macam mungkin agak kan ada juga yang orang PDP tapi dia tidak artinya gejalanya tidak terlalu berat gitu ya. Nah, mungkin kalau alternatif lain ya kalau memang ibunya tidak mampu bisa diberikan donor ASI mungkin seperti itu ya. Kalau di Jakarta itu sudah banyak gitu ya donor ASI, jadi bisa diberikan ASI dari yang lain. Ya sebisa mungkin kita tidak memberikan susu formula ya. Baik, Ibu. Ya, saya kira itu yang bisa kita lakukan. Ya.
Mohon maaf apabila nanti seluruh peserta tidak bisa kami bacakan satu persatu ya karena keterbatasan waktu. Saya akan coba pilih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wiwit Andari, Bu Berta. Ya, jadi pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Wiwit, bekerja di Puskesmas Bina Karya Utama. Izin bertanya, masa pandemi COVID-19 ini kegiatan Posyandu off sementara waktu. Untuk memantau perkembangan balita stunting, saya membentuk forum layanan grup WhatsApp dengan kader dan orang tua balita stunting. Tetapi beberapa desa terpencil masih banyak orang tua yang tidak paham teknologi WhatsApp. Mohon sarannya Bu, apakah jika pemantauan balita stunting hanya dengan telepon saja sudah cukup Bu? Atau saya perlu kunjungan rumah? Terima kasih. Ya. Dengan apa? Ya, makasih. Tadi kan memang salah satunya adalah dengan membentuk kelompok ibu stunting sehingga kita dapat memberikan edukasi melalui grup WA atau apa. Nah, tapi kalau memang terbatasnya mungkin mereka yang tidak mempunyai teknologi itu, kita bisa melalui kepala desanya atau RT-nya ya dan kadernya ya. Jadi mungkin dari salah satu yang punya, ya mungkin kadernya punya, kita berikan edukasi di situ, dia bisa menyampaikan kepada ibu-ibu tadi, ya. Ya mungkin kader juga bisa. Ini tadi saya bilang kita memang harus meningkatkan kerjasama yang baik dengan kader di desa, karena dia yang tahu banget kondisi balita yang ada di desanya atau di wilayah posyandunya. Memang ada kondisinya, kalau kondisinya mungkin buruk, ya mungkin kita bisa ahli gizi bisa sekali-sekali untuk turun, artinya dengan menggunakan atau sesuai dengan protokol kesehatan, artinya harus menggunakan masker segala macam pokoknya untuk mencegah penularan, tetap jaga jarak seperti itu. Ya kalau misal dalam satu kelompok tidak semua ibunya punya, ya mungkin kita bisa melalui salah satunya atau melalui kadernya bisa kirim WA, edukasi apa, nanti kadernya bisa menyampaikan seperti itu. Jadi kalau memang kondisinya darurat ya kita memang harus turun sekali. Ya itulah saya mau motivasi teman-teman gizi harus tetap semangat ya untuk turun ke bawah, ke lapangan ya. Itu juga yang kita tidak bisa serahkan sepenuhnya semua kepada kader. Apalagi kita perlu melakukan pengukuran, sekali-sekali melakukan pengukuran status gizinya, yang mengukur tinggi badannya, berat badannya, yang sampai itu tadi saya katakan jangan sampai nanti ada pandemi ini berlangsung, stunting makin meningkat, ibu anemia makin meningkat ya. Sebelum pandemi pun seperti hasil kemarin riskis sudah 2018 tuh anemia pada ibu tuh tinggi ya, lebih dari 40%. Nah, seperti itu. Nah, itu kita menjaga jangan sampai. Nah, mungkin tuh yang tenaga gizi yang daerah-daerahnya ada mungkin daerah-daerah lokus stunting, itu kan kita sudah punya data tuh sebenarnya berapa sih balita-balita yang stunting. Nah, itu yang kita harus pantau ya. Jadi melalui kadernya atau bidan desa yang ada di sana. Dan sekali-kali kita memang juga harus turun, jadi tidak boleh juga hanya mengandalkan yang ada di kadernya, kita juga harus turun. Jadi dengan itu kan juga akan memberi motivasi juga kepada kader di desa ya, kalau kita datangin itu akan beda gitu ya, daripada kita hanya melalui telepon saja. Saya kira itu. Baik Ibu, terakhir pertanyaan untuk mewakili seluruh peserta yang bertanya. Ini ada pertanyaan dari Maluku Utara, Ibu, atas nama Heni Purwanti. Beliau bertanya bagaimana caranya untuk mengatasi keterbatasan APD apabila dari lintas sektor saja sudah tidak bertanggung jawab, Ibu. Nah itu sih gimana ya? Kalau kita petugas gizi, ya mungkin kalau yang di rumah sakit kita akan tidak terlalu berhubungan langsung dengan pasien ya, karena kalau pasien diisolasi kan bisa kemarin juga saya sempat tanyakan tuh yang melalui perawat yang ada di ruang isolasi. Jadi kita memberi makan melalui mereka, jadi kita tidak perlu sampai masuk ke sana ya. Pun edukasinya pun kemarin itu sudah saya sampaikan, jadi dari petugas gizi cukup WA ke perawat yang ada di ruang isolasi untuk memberikan edukasi
kepada menyampaikan ya kepada pasiennya seperti itu. Yang itu yang sudah jadi saya tanyakan ya, ada beberapa rumah sakit seperti itu. Nah, itu udah bagus sekali maksud saya, jadi ada motivasi. Karena itu keterbatasan APD tadi, kalau kita mau langsung masuk beri edukasi kan dengan terbatas APD ya itu beresiko seperti itu. Yang dari di mana-mana kalau saya lihat itu memang semua rumah sakit, puskesmas itu selalu mengeluhkan keterbatasan APD. Itu yang jadi bagaimana kita pintar-pintar untuk mensiasati itu. Artinya bagaimana caranya supaya kita tetap memberikan edukasi tanpa kita bersentuhan bertemu langsung dengan pasien. Baik, terima kasih Bu Berta untuk tanggapan dari banyaknya pertanyaan yang sampai, dan saya mengucapkan mohon maaf pada seluruh peserta karena keterbatasan waktu jadi tidak bisa semua untuk dibacakan ya. Selanjutnya Ibu Berta boleh memberikan closing statement Ibu terkait materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, terima kasih Mas Agung. Ya, intinya pada masa pandemi ini teman-teman gizi tetap harus lebih semangat ya, memotivasi bagaimanapun kita tetap harus melaksanakan tugas ya dengan keterbatasan yang ada ya, karena tanggung jawab kita bersama. Apabila nanti angka stunting meningkat ya, ibu hamil anemia tinggi, ibu milk tinggi ya, kita tidak berharap seperti itu. Jadi dengan keterbatasan yang ada tetap semangat untuk memberikan pelayanan gizi kepada masyarakat. Semangat untuk teman-teman semua ya. Baik Ibu Berta, terima kasih sekali lagi mewakili seluruh peserta dan panitia. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan amin ya rabbal alamin. Ibu terjaga kesehatannya, materinya bermanfaat sampai akhir insyaallah. Amin. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan sembari menanti pemateri ketiga, kami juga mengucapkan salam hangat ya kepada seluruh peserta. Saya lihat di layar ada yang sedang berjaga, ada yang menggunakan APD, ada juga yang sedang di rumah ya. Semoga segala aktivitas Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang di Lampung ataupun di luar Provinsi Lampung, semuanya lancar, dan apa yang Bapak Ibu lakukan memberikan kebaikan ya bagi lingkungan kita, dan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat insya Allah. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, pembicara ketiga kita adalah, kalau tadi sudah laki-laki, kalau tadi sudah dua perempuan ya, sekarang adalah seorang laki-laki. Bapak Muhammad Fahruriza, apakah sudah ada di ruang meeting Bapak? Saya ingin lihat dulu di daftar. Ya, hadir. Oh iya, Bapak Muhammad Fahruriza, nama Bapak Muhammad Fahriza ya. Nama adminnya Ari Keren Pak. Iya benar. Dan nama panggung, nama apa tuh? Ari Keren? Nama panggilan Ari. Nama panggilan, ya, jadi Pak Ari ya. Ya, selamat datang Pak Ari. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi dari admin ya. Nantinya Bapak Ari akan mempresentasikan materinya. Saya akan siapkan terlebih dahulu.